Ya, jadi teman-teman pastiin sebelum iklan di landing page, sebelum iklan Sipas, itu diperbaiki dulu tadi ya. Aset digital diperbanyak, dibanyakin public figure juga, bukan artis ya, nggak harus artis. Jadi kalau teman-teman nanya harus artis ya mahal budgetnya segala macam, ya bahkan jadi artis sendiri pun boleh loh teman-teman ya. Jadi maksud saya artis itu adalah banyak hal ya, bisa kita harus artis, bisa juga kita jadi artisnya sendiri. Satu contoh dengan JNE, kita pesan barang dikirim JNE itu 100 order dalam 1 tahun. Tapi dari 100 order, ada 1 yang telat. Kira-kira yang diingat sama mereka yang mana ya? 99 atau 1? Adil kan? Nggak adil ya? Sama sekali nggak adil. Terus gimana dia untuk membuat experience yang 1 itu bisa jadi bagus? Kalau kita ngomongin cekat sendiri, kita udah build sebuah AI model yang dia bisa dipakai untuk comfortable. Jadi menenangkan si orang. Orang ini marah-marah, paket saya belum sampai nih. Kenapa? Well, actually handle millions of paket itu nggak gampang. Tapi mereka ingat 1 nih. Kita kasih comforter, Kak, tunggu, mohon ditunggu. Paket kakak ada di tempat kita akan pastikan sampai. AI-nya fluid, bukan AI chatbot. Kebayang nggak orang udah mau lebaran, baju lebarannya mau pamer gitu sama calon mertua gitu ya, belum sampai gitu, marah-marah pasti ya. 2021 pas COVID, gue sama adik gue itu bikin usaha bakery, toko kue. Itu rintis, bikin homemade semua dari rumah. Dan kita itu, gue stumble atau gue akhirnya belajar Facebook Ads. Itu dari ya orang-orang kayak Mas Fahmi yang posting di IG, kayak Bro Richard. Dan gue sangat bersyukur itu. Itu salah satu alasannya kita mau mulai bikin cekat. Karena alasan pertama, yaitu alasan skalabilitas. Okay? Jadi gimana caranya kita bisa ngejawab 500-1000 chat per hari tanpa nambah orang, tanpa nambah tim-tim baru, tanpa nambah ibaratnya keluarin resource yang mungkin kita belum punya gitu kan. Tadi tertarik banget, tadi dapat insight banyak ya tentang gimana sekarang itu bisnis sudah berubah gitu, teknologi berperan banget, terutama kalau untuk aku sih yang paling menarik tadi karena aku into sales, jadi tadi bagian AI di CRM itu menarik banget. Membantu banget ya kalau yang CRM itu. Misalkan CS manusia nih, manusia kan butuh makan, butuh minum, butuh istirahat gitu kan. Kalau pakai AI itu udah nggak butuh semuanya. Halo, saya Eta, saya sebagai Head of Sales and Customer Experience di Aksoro, dan saya di bidang sales ini sudah sekitar 5 tahun. Wah, ini belum banyak yang tahu. Kalau aku bisa adopt duluan, aku bisa manfaatin duluan. Wah, gila, aku bisa scale cepet banget. Aku Kazim, aku ada bisnis produksi album foto, namanya Foto Story. Wah, gila sih. Gila, ini bisnis bisa bener-bener, ya para CS, udahlah kalian mending ganti profesi deh kayaknya. Ini CS AI, tapi dia nggak ngelantur. Nah, itu yang bikin aku tertarik. Ini game changing tuh. Jadi kayak biasanya aku spend belasan puluhan juta, itu bisa jadi kecil banget kalau pakai AI. Nah, abis itu aku langsung buru-buru ketemu sama partnerku buat bahas ini. Kalau misalkan customer-nya suka datang di jam 1 pagi gitu ya, atau di jam 4 subuh gitu, nah itu CS manusia belum tentu bisa bales tuh. Tapi kalau AI ini benar-benar 24/7, kapanpun customer chat itu langsung bisa direspons. Buat kan kita juga mikir kan kalau mau nge-hire orang tambahan dan lain-lain kan kita consider juga. Nah, sekarang itu nggak ada otak itu. Nggak ada otak, tinggal pencet upgrade udah itu nggak ada lagi, dan kualitasnya sama persis kayak gitu. Jadi fast fish eat slow fish kan.
WhatsApp di Meta itu kita memang setiap tahun itu akan merilis banyak sekali fitur-fitur terbaru. Nah kebetulan Cekap ini adalah salah satu teknologi partner kita yang terdepan, yang paling cepat untuk mengimplementasi fitur-fitur Meta yang terbaru. So applause untuk Cekap dulu nih. Dan teacher-teacher guru-guru terbaik adalah yang praktekin sendiri dan sukses. Jadi kita semua hari ini bersyukur, semua tim Cekap, termasuk saya juga bersyukur, kita bisa dapat kesempatan ini, bisa dengar langsung secara private belajar dari Richard Putra. Kadang-kadang kita punya tim CS ya, udah dikasih SOP-nya seperti apa, simulasinya seperti apa, disuruh follow up, males ya. Habis itu ujung-ujungnya kalian mesti ngecekin terus setting tiap hari. Kalian bayangin ya pakai AI tiap 2 jam, tiap 4 jam di follow up cek AI kan enak banget gitu. Jadi teman-teman pastiin sebelum iklan di landing page, sebelum iklan SIPAS itu diperbaiki dulu tadi ya. Aset digital diperbanyak, dibanyakin public figure juga, bukan artis ya, nggak harus artis. Jadi kalau teman-teman nanya harus artis ya mahal, budgetnya segala macam. Ya bahkan jadi artis sendiri pun boleh loh teman-teman ya. Ya, jadi maksud saya artis itu adalah banyak hal ya, bisa kita harus artis, bisa juga kita jadi artisnya sendiri. Satu contoh dengan JNE, kita pesan barang dikirim JNE itu 100 order dalam 1 tahun, tapi dari 100 order ada 1 yang telat. Kira-kira yang diingat sama mereka yang mana ya? 99 atau 1? Adil kan? Nggak adil ya? Sama sekali nggak adil. Terus gimana biar untuk membuat experience yang 1 itu bisa jadi bagus? Kalau kita ngomongin Cekap sendiri, kita udah build sebuah AI model yang dia bisa dipakai untuk comforter. Jadi menenangkan si orang. Orang ini marah-marah, paket saya belum sampai nih. Kenapa? Well actually handle millions of paket itu nggak gampang. Tapi mereka ingat 1 itu. Kita kasih comforter, Kak, tunggu, mohon ditunggu, paket kakak dari tempat kita akan pastikan sampai. AI-nya fleet, bukan AI chatbot. Kebayang nggak orang udah mau lebaran, baju lebarannya mau pamer gitu sama calon mertua gitu ya, belum sampai gitu, marah-marah pasti ya. 2021 pas COVID, gue sama adik gue itu bikin usaha bakery, toko kue. Itu rintis, bikin homemade semua dari rumah, dan kita itu gue stumble atau gue akhirnya belajar Facebook Ads itu dari ya orang-orang kayak Mas Fahmi yang posting di IG, kayak Bro Richard, dan gue sangat bersyukur itu. Itu salah satu alasannya kita mau mulai bikin Cekap, karena alasan pertama yaitu alasan skalabilitas. Oke? Jadi gimana caranya kita bisa ngejob 500-1000 chat per hari tanpa nambah orang, tanpa nambah tim baru, nambah ibaratnya keluarin resource yang mungkin kita belum punya gitu kan. Tadi tertarik banget, tadi dapat insight banyak ya tentang gimana sekarang itu bisnis sudah berubah gitu, teknologi berperan banget, terutama kalau untuk aku sih yang paling menarik tadi karena aku into sales, jadi tadi bagian AI di CRM itu menarik banget. Membantu banget ya kalau yang CRM itu. Misalkan CS manusia nih, manusia kan butuh makan, butuh minum.
Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang ya di Weekly Insight Today, yang mana Weekly Insight ini adalah webinar rutin nih dari Cekap AI yang dirancang khusus untuk para klien-klien kami untuk belajar, diskusi, tentu aja ngelihat langsung demo implementasi Cekap AI itu dalam praktek sesuai dengan topik yang bakal dibawakan. Nah, perkenalkan, nama saya Zahara yang akan memandu sesi hari ini sebagai moderator sekaligus host. Seperti biasa, webinar ini akan berlangsung sekitar 60 menit, di mana kita akan mendengarkan materi dari tim kita juga, tim support kita ada Kaulia nantinya, dilanjutkan dengan sesi demo, dan juga yang terakhir dilanjutkan sama sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman Bapak Ibu semua yang mau bertanya atau ada pertanyaan nih yang mau disampaikan, boleh aja langsung ke sesi kolom komentar, kolomnya kita, kolom chatnya kita, nanti akan dijawab sama tim kita juga gitu ya. Sebagai informasi, webinar ini akan direkam dan akan dibagiin ke peserta. Terus silakan gunakan fitur Q&A di Zoom untuk ngajuin pertanyaan, dan jika ada kendala teknis, tim kami siap bantu melalui chat. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita sambungkan ke Kak Aulia Rizky untuk ngisi materi hari ini. Kak Aulia, silahkan. Oke, thank you Kak Zahara atas kesempatannya. Sebenarnya suaraku terdengar jelas? Terdengar jelas, Kak. Oh, oke, siap. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya, aku Aulia dari tim Sport Cekat. Hari ini kita akan belajar bareng nih berkaitan dengan fitur ticketing. Aku izin untuk share screen terlebih dahulu ya untuk pembahasan kita di hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin boleh kenalan dulu kali ya di kolom chat ini dari mana aja, terus nama usahanya apa, terus sudah berlangganan Cekat berapa lama, sambil aku persiapan untuk share screen-nya. Dan kabarnya gimana hari ini boleh disampaikan juga di kolom chat. Oh, ini terpantau sepi nih. Untuk kolom chatnya udah diaktifin kan ya, Kak Zahara ya? Aman-aman, Kak. Oh, oke. Oke. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Kita langsung mulai aja untuk sesinya. Jadi di sini nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh langsung di drop aja di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Nah, nanti misalkan sudah masuk ke sesi tanya jawab, nanti kita akan jadikan satu untuk pertanyaannya akan dijawab di bagian sesi tanya jawab. Oke, sekali lagi aku ucapkan selamat datang untuk kakak-kakak semua yang sudah hadir di sesi Weekly Insight ya, yang akan berlangsung setiap minggu bersama tim Cekat AI. Tentunya nanti bahasannya pasti akan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya nih, berkaitan dengan kebutuhannya di Cekat. Oke, sebenarnya salam kenal, ini ada Kak Stefani, kemudian ada Kak Edi Santoso, dan juga ada Kak Irsan ya dari Solo. Oke, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Ini aku izin untuk off cam terlebih dahulu ketika share screen. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa di drop di kolom chat. Oke, rame banget nih. Ada juga dari Kak Adriana, dari Kak Andi, dan juga dari tim Gogo Mall ya, Gogo Media Visindo. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Zahara, di hari ini kita akan membahas berkaitan dengan fitur ticketing. Nah, fitur ticketing itu sebenarnya apa? Jadi, pada dasarnya untuk semua fitur kita itu semuanya sudah ada detail penjelasannya ya, Kakak. Jadi, kalau misalkan di dashboard Cekat, di bagian atas itu ada help center. Nah, itu berguna banget untuk Kakak pakai misalkan Kakak masih bingung atau lupa nih udah di briefing di awal sama timnya Cekat, terus kemarin ini gunanya untuk apa ya? Terus prosesnya seperti apa? Itu Kakak bisa klik aja di bagian help center. Nah, di bagian Help Center itu nanti sudah lengkap penjelasan berkaitan dengan fitur, connected platform, kemudian connect ke WhatsApp, IG, semuanya sudah tertera di situ. Nah, untuk khusus hari ini kita akan bahas mengenai ticketing. Jadi fitur ticketing itu apa sih sebenarnya? Nah, fitur ticketing itu sebenarnya adalah fitur yang dirancang untuk mengelola permintaan dan masalah dari customer secara efisien. Jadi kalau misalkan ada customer yang chat gitu ya, nah ketika customer chat itu kita langsung bisa nih memetakan chat customer itu semisalkan dia perlu untuk masuk ke staging yang mana. Let's say dia chat kemudian ada kendala atau dia chat lalu dia order. Nah, kita bisa bikin tiket dan tiketnya itu bisa lebih dari satu jenis tiket. Nah, harapannya dengan sistem ini setiap interaksi dengan customer itu bisa tercatat. Nah, tadi ya staging berkaitan dengan dengan customernya. Yang memungkinkan timnya itu nanti bisa melacak. Jadi dari chat-chat ini kita bisa petakan. Kita bisa lacak, oh untuk chat atas nama
Fridayanti misalkan, Fridayanti ini ternyata pernah kendala, atau chat atas nama Levana, Levana ini ternyata order. Nah itu kan dua jenis tiket yang berbeda ya kakak ya. Yang satunya order, yang satunya berkaitan dengan permasalahan gitu. Nah itu nanti bisa dipetakan dengan fitur yang namanya board. Jadi board untuk dari fitur tiket ini sudah bisa lebih dari satu board gitu. Nah, harapannya tim bisa melacak, mengelola, dan menyelesaikan masalah dengan lebih terstruktur gitu. Nah, fungsinya apa aja? Di sini fungsinya sebenarnya ada banyak ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kakak-kakak semuanya, dimulai dari pengelolaan permintaan, prioritas, dan juga status. Lalu bisa masuk ke kolaborasi tim, ini penting banget untuk kakak-kakak yang masih belum rapi ya pencatatan usahanya. Jadi di dalam satu dashboard cekat itu sekaligus omni channel, sekaligus dengan pencatatan usaha, kemudian bisa juga untuk manage timnya. Karena kan dari satu dashboard kita bisa dapat banyak manfaat nih berkaitan dengan tiketing ini juga. Lalu ada pelacakan dan juga pelaporan gitu. Nah, ini ya kenapa penting untuk pakai yang namanya tiketing. Yang pertama membantu pencatatan usaha sehingga rekap orderan bisa lebih cepat dan akurat, terus bisa sigap juga karena kan sudah dipetakan tadi ya dan juga lebih mudah. Nah, nanti gimana detailnya akan kita bahas ya. Sekalian ini ada salah satu study case yang nanti kita akan belajar sekaligus bersama-sama berkaitan dengan alur ini ya, alur pembuatan tiketnya. Oke, ini dari Kak Edi Santoso, beda tiketing dan label bagaimana membedakan penggunaannya. Nah, kalau untuk label itu kan penggunaannya dia untuk melabel nama kontaknya ya, Kak Edi ya. Nah, jadi kalau misalkan tiketing ini nanti view-nya akan seperti ini. Sebentar. Ini aku geser ke dashboard cekat. Nah, jadi kalau misalkan tiketing itu pakainya nanti dia stagingnya akan seperti ini. Gitu. Nah, untuk setting tiketnya itu seperti apa? Sebentar. Nah, setting tiketnya itu nanti tahapan awalnya kita perlu untuk melakukan pembuatan template-nya terlebih dahulu ya, kakak ya. Nah, untuk pembuatan template, jadi pada dasarnya alur penggunaan tiketing itu yang pertama kalau misalkan nih ada chat masuk, let's say ini namanya Dixon. Dixon ini dia berdasarkan hasil conversation-nya ternyata dia akan melakukan order. Nah, kalau misalkan orang chat terus kita catat, nah itu kan jadi harus ada dua yang dikontrol ya, dari sisi dashboard cekatnya, kemudian dari sisi pencatatan kita. Tapi dengan fitur tiketing ini memungkinkan untuk kakak-kakak semua yang pencatatan usahanya itu masih belum ada, misalkan ya itu bisa pakai sekaligus dengan fitur tiketing. Jadi si Dixon ini chat, kemudian kita akan buatkan tiket gitu untuk Dixon. Jadi kita tahu nih Dixon ini dia memberikan order produk apa, kemudian orderannya itu udah diproses sampai mana. Nah, tiketing itu fungsinya secara alur seperti itu ya, untuk berkaitan dengan pencatatan usaha. Lalu kita pilih nih tiketnya seperti apa, kita isi detailnya, nanti di-create tiket. Nah, ini untuk sebagai gambaran terlebih dahulu, tiketnya sudah di-create, nanti view tiket ini akan ada di sebelah sini, Kakak. Nah, akan ada di sini, jadi nanti, oh si Dixon itu ternyata dia masuk ke orderan baru gitu ya. Adnan deh, Adnan new order. Terus kita infokan nih ke tim untuk apa namanya processing gitu. Tapi kok di sini investigate Kak, tenang aja, ini bisa diganti. Processing misalkan. Nah, berarti si Adnan ini tinggal kita geser aja ke processing. Oh, berarti kita tahu nih Adnan udah masuk tim processing karena dari kita yang menggeser status tiketnya ini sudah mengupdate, sudah mengkonfirmasi ke tim terkait gitu. Jadi kolaborasi timnya dapat, pencatatan usahanya dapat, dan setiap kali chat masuk kita jadi bisa tahu nih, oh ternyata hari ini chat masuknya sekian, terus yang order ternyata sekian, yang dan ternyata sekian. Karena kan dari tiketnya ini ada tanggalnya juga ya. Oh hari ini yang order 11 Juni ada satu orang. 12 Juni ada beberapa orang, nah itu bisa tahu. Nah, untuk proses secara umumnya, kita perlu untuk melakukan pembuatan template tiket terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan pembuatan template itu yang mana? Yang dimaksud dengan pembuatan template itu adalah kotak yang ini ya, kakak ya. Kotak-kotak ini. Kayak Matthew, Ageng Pangestuti, Aulia, Michael. Nah, itu masing-masing semuanya punya template-nya masing-masing. Nah, cara pembuatan template-nya itu kita perlu ke menu setting di pojok kiri bawah. Kemudian di menu setting kita pilih tiket setting. Jadi segala bentuk penyetingan template di awal itu dilakukan di menu setting. Kita masuk ke bagian tiket setting, terus kita buat template-nya. Nah, yang pertama kita create template terlebih dahulu. Template-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Penyesuaian dengan kebutuhan itu maksudnya seperti apa? Jadi misalkan nih, mana aja sih kondisi customer yang sekiranya itu butuh dibuatkan template. Contoh, ada yang mau order. Atau contoh, ada yang perlu untuk
melaporkan kendala. Nah, itu kan perlu ticketing karena ada staging di situ. Nah, jadi pada umumnya setiap kali ada tahapan atau staging dari customer yang perlu kita kontrol setiap tahapannya itu bisa dibuat untuk ticketing. Mulai dari format order, kalau misalkan ada orderan kan tuh ada stage-nya ya. Orderan kan dari new order, processing, dan refund kah, cancel, atau seperti apa itu stagingnya. Terus kalau misalkan ada yang kendala, kendala itu kan berarti issue misalkan. Issue pertama masuk, terus investigate, terus resolutionnya seperti apa, resolve atau tidak. Nah, itu juga salah satu bentuk stage. Jadi setiap dari tahapan customer yang ada stage-nya, yang ada tahapan-tahapannya itu berguna banget untuk bisa dipakai di fitur tiket ini. Nah, sebagai contoh pertama, kita yang pada umumnya aja ya, salah satu proses orderan. Nah, orderan itu kan biasanya tahapannya ada beberapa tahap ya. Dari new order, order masuk, kemudian ada tahapan order diproses, lebih spesifik lagi mungkin di packing, setelah di packing, di deliver, setelah di deliver, done misalkan. Nah, terus nanti ada tambahannya lagi misalkan cancel, refund, atau retur gitu ya. Nah, kita mau buat template-nya terlebih dahulu. Nah, isi template ini bisa disamakan dengan misalkan nih kita ada board atau ada papan yang kita perlu isi dia pakai sticky notes gitu. Nah, isian detail sticky notes inilah yang disebut dengan template. Oke. Misalkan nih kita pakai contohnya baju ya Kak ya, biar lebih tergambar nih alurnya. Ada objek penjualnya. Let's say jual baju. Biasanya jual baju itu pasti ada format ordernya. Nah, format ordernya itu isinya apa aja? Kalau misalkan orang perlu order baju, biasanya ada detail yang dimasukkan itu adalah nama yang order. Nama yang order itu bentuk karakternya adalah teks. Nah, kalau bentuk karakternya adalah teks, berarti kita input teks di sini sebagai isian untuk pengisian nama. Nah, selain pengisian nama, kita juga perlu untuk mengisi produk. Buat tahu dia pesennya produk apa. Nah, kemudian tanggal misalkan. Nah, tanggal pesan. Untuk tanggal ini kita isi sebagai tanggal pesan. Jadi, field di sebelah kanan ini adalah jenis karakter yang akan kita isikan. Oke, untuk yang baru bergabung boleh dibantu untuk di-mute dulu ya mikrofonnya agar sesi hari ini bisa lebih kondusif. Mungkin boleh dibantu oleh kakak moderator. Untuk yang baru datang, Kak Heri, terus ini ada Kak atas nama user juga. Nah, belum untuk yang belum menyesuaikan namanya dengan nama panggilan atau nama sebenarnya boleh disesuaikan juga ya Kak ya. Nanti kita panggil masa Kak Asus, Kak user gitu. Nah, biar sekalian kenalan juga nih. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, dilanjutkan ya. Jadi field di sebelah kanan ini adalah karakter yang akan kita pilih sebagai isian. Kayak misalkan tadi isi nama, berarti karakter yang di-input dalam bentuk teks. Isi produk, berarti karakter yang di-input itu adalah produk. Kemudian isi tanggal yang di-input itu adalah tanggal pesan gitu. Dalam bentuk tanggal. Nah, ini bisa di-custom. Apakah tanggal pesan, tanggal kirim itu bisa disesuaikan. Nah, ini jangan lupa dicentang sebagai required. Jadi nanti dari adminnya kalau misalkan tidak mengisi ini, nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Jadi pencatatannya lebih rapi juga. Kemudian di sebelah sini ada default priority and status. Nah, ketika template ini dibuat, dia akan dijadikan sebagai priority-nya apa? Low, medium, high, atau urgent. Itu disesuaikan dengan judul template-nya. Misalkan nih, template-nya kendala. Oh, kalau kendala langsung ke high aja Kak atau urgent. Kalau format order, misalkan medium aja, karena sesuai dengan order masuk. Itu bisa disesuaikan juga. Nah, kemudian ini masuknya apa? Ketika template dibuat sebagai new order, processing, cancel, refund, atau done gitu. Nah, ini kenapa udah ada? Ini udah ada karena sebelumnya kita sudah buat yang namanya status. Nah, nanti setelah kita belajar untuk buat template ini, kita belajar untuk membuat statusnya ya, atau boardnya terlebih dahulu. Oke, jadi ini kita create terlebih dahulu. Kalau misalkan bagian bagian ini belum ada nih Kak, bagian new order processing cancelnya apa yang harus dilakukan? Berarti kita perlu untuk buat eh, statusnya terlebih dahulu, boardnya terlebih dahulu. Nah, ini kita create dulu. Hari ini karena 13 Juni, sebagai contoh kita isi 13 Juni. Nah, di bagian tiket setting ini kok di halaman Kak Aulia ada banyak banget nih template tiketnya. Nah, seperti yang tadi udah disampaikan ya, tiket itu kan bermacam-macam. Nah, ada yang tiket untuk orderan, ada yang tiket untuk kendala, ada yang tiket untuk lainnya, sesuai dengan usaha kakak. Jadi, memang dari satu template. Oke. Kita lanjut. Tadi kita udah bikin nih format ordernya. Nah, tapi ternyata tadi dari statusnya ini belum dibuat gitu. Jadi kita buat dulu statusnya terlebih dahulu. Kita create new board. Nah, terus boardnya kita namain sebagai format order 13 Juni.
Jadi urutannya kita buat dulu boardnya. Nah, kemudian dari boardnya ini kita buat status sesuai dengan stage customer. Kalau toko baju, berarti kan stage-nya dimulai dari new order. Kemudian, oke, new order jangan abu deh, Kak. Kita change color sebagai hijau misalkan. Kemudian setelah new order itu ada lagi yang namanya processing. Oke, processing kita kasih warna merah. Kita add, terus kita kasih packing misalkan. Packing biru. Nah, terus bisa ditambah lagi deliver. Deliver kita kasih kuning. Nah, kalau selesai kan ada yang dan, ada yang retur. Misalkan retur kita kasih abu juga. Ungu deh biar beda. Nah, dari kanbannya ini kita sudah buat. Dari urutan pertama kita buat dulu untuk boardnya. Kemudian dari statusnya, yang warna merah, kuning, hijau ini namanya status ya. Status new order, processing, packing, deliver, sampai retur atau done. Nah, setelah kita berhasil untuk membuat board termasuk juga statusnya, baru kita masuk ke settingan yang tadi. Settingan yang tadi kita balik lagi ke tiket. Oke, tiket di atas. Nah, terus kita cari format order 13 Juni. Nah, ini untuk board yang format order 13 Juni belum ada tiketnya. Berarti kita buat lagi. Ini tadi ya. Order 13 Juni. Oke, ini mengulangi tahapan yang tadi ya, biar sesuai alur. Untuk untuk format order 13 Juni baju. Misalkan kita isi ini nama di required, terus kemudian ada produk di required juga, terus ini date tanggal order. Nah, terus di create. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk buat statusnya atau papan untuk penulisannya. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk membuat tiketnya. Nah, nanti cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya, kita ke menu chat. Nah, kemudian ada yang chat nih. Oh, misalkan nih si Aulia ngechat gitu ya. Ternyata si Aulia ini dia pengen beli suatu produk gitu. Nah, alurnya ada chat masuk di sebelah kiri, kita create tiket ke sebelah kanan. Create tiket sebelah kanan, kita pilih tadi boardnya apa. Nama board yang kita buat format order 13 Juni. Board itu untuk nempelin si tiketnya itu. Nah, kita pilih boardnya, terus template-nya karena cuma satu, dia otomatis akan kepilih langsung template format order 13 Juni. Kak, tapi kalau misalkan isinya chatnya panjang banget sama si AI, males banget ngisinya, harus baca dulu dong gitu. Nah, kita bisa minta bantuan dengan AI autofill di sebelah sini. AI autofill. Nah, AI autofill di sebelah sini ya. Kita klik aja. Nanti dia akan membantu mengisi di bagian description. Nah, ini dia masih loading. Nah, mana nih isinya? AI autofill. Nah, kalau percakapannya itu ada isinya, dia nanti akan membantu mengisikan di bagian description. Jadi di sini sudah ada summary-nya, kan konsumen ingin membeli produk namun tidak paket bla 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 segala macam. Oke, deskripsinya kita persingkat aja karena ini baju, kita isi description-nya konsumen ingin membeli baju. Nah, ini tetap perlu direview ya untuk description-nya. Nah, terus template yang tadi kita udah buat. Oke. Sebentar, ini dicek dulu di bagian tiket setting. Oke, ini udah benar. Ini Aulia, create ticket. Nah, tadi description-nya konsumen ingin membeli baju, misalkan. Namanya siapa? Namanya misalkan Aulia, sama ya. Terus tanggal ordernya dia tanggal di hari ini. Di 13 Juni bulan 6 2025. Terus produknya apa? Nah, produknya di sini kita perlu untuk add produk terlebih dahulu. Kalau misalkan di bagian produk ini masih kosong, maka produknya pasti tidak bisa dipilih. Nah, sebelum masuk ke sini, kita perlu untuk add produk terlebih dahulu. Nah, untuk add produk, itu posisinya di mana? Add produk, itu nanti kita ke setting lagi. Kalau tadi di setting kita pilihnya itu tiket setting. Nah, untuk produk, kita perlu pilih produk sebelah kanan untuk menambahkan list produk kita apa aja.
Nah, ketika proses pembuatan tiket ini juga, karena untuk produk ini kan kita ada fitur untuk masukkan stok ya. Di sini bisa juga dipakai untuk update stok berkala. Tapi untuk update stoknya ini masih perlu dari human-nya ya yang update ya. Karena kan dari AI nggak bisa detect nih ini orang statusnya dan beneran atau enggak gitu. Oke, ini ada suaranya feedback lagi. Oke, sudah di-mute. Terima kasih, Mbak Zahara. Oke, ini produknya ada sudah masuk beberapa. Nah, ini kita create produk baru untuk baju. Kita masukkan baju lengan panjang, misalkan. Baju lengan panjang. Description-nya adalah baju ukuran XL, panjang, misal berapa ya baju ya? 20 cm gitu. Terus panjang lengan sekian senti misalkan ini kita taruh ya. Nah, harganya dia di harga 75.000 misalkan. Oke, ini beratnya kalau misalkan tidak tertera bisa diisi lebih dari nol aja, tapi kalau misalkan ada detailnya bisa diisi. 150 gram, stoknya kita punya 500. Kalau ada fotonya, boleh dimasukin fotonya juga. Kalau misalkan nggak ada, ini nggak apa-apa. Terus kita create. Nah, produk yang udah kita masukkan tadi, dia akan otomatis bisa kita select sebagai produk yang akan masuk ke ticketing. Nah, tadi kita udah isi ya, ticketing. Konsumen ingin beli baju, tanggal ordernya di hari ini. Terus produknya, tadi kita udah buat produk baju. Nah, kita isi ini. Baju dia beli berapa? Jadi tadi kenapa untuk produk kita nggak perlu add number lagi untuk tahu berapa jumlah baju yang dibeli, karena di sini udah bisa. Dia misalkan beli bulky. Bulky kok 5 ya? 5 deh, dia beli 5. Oke, karena dibeli satu jenis baju aja, di sini otomatis sudah langsung dihitungkan 75.000 dikali 5 dari 375.000. Nah, statusnya akan kita jadikan apa? Berarti new order. Terus priority-nya apa? Nah, priority-nya di medium. Misalkan kita perlu untuk assign to human agent yang mana? Let's say ke Hani atau Fridayanti itu ya. Hani sebagai tim untuk stok gudang misalkan. Fridayanti untuk CS. Jadi saya assign ke Hani aja biar Hani yang kontrol berkaitan ini. Berkaitan dengan chatnya. Terus kita create. Nah, tiketnya nanti akan muncul di sini, di bagian bawah ini. Oh, berarti ketika kita buka chatnya Aulia, kita bisa tahu, oh Aulia pernah order nih. Kok statusnya masih new order terus ya? Kita bisa follow up ke Hani. Hani, kenapa nih si Aulia kok new order terus belum diprocessing gitu? Ternyata sama Hani lupa update. Oh ya udah Hani, diupdate aja. Cara update-nya kita ke tiket. Nah, kemudian si Aulia ini kita geser, ternyata udah masuk processing. Gitu. Nah, updatean yang ada di sini otomatis akan tertera juga di chatnya si Aulia. Kak, kalau bolak-balik ribet banget harus scroll-scroll. Nah, tenang aja. Kita tinggal klik aja tiketnya, terus nanti kita bisa langsung ke view conversation. Nah, kalau view conversation, dia akan otomatis diarahkan ke halaman chatnya si Aulia. Nah, sudah berpindah. Gitu ya, untuk berkaitan dengan tiketnya. Nah, tapi tiket itu tidak hanya untuk pencatatan aja nih ke kakak. Selain tadi bisa untuk controlling berkaitan dengan ini, tiket juga ada kekuatan lainnya. Kekuatan lainnya itu bisa apa aja. Jadi bersamaan dengan pembuatan tiket, kita juga bisa melakukan sesuatu yang lain. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke detail berkaitan dengan integration ya, namanya di tiket setting. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh di drop ya di kolom chat. Nanti sembari aku bacakan untuk pertanyaannya. Kalau misalkan bisa sambil jalan dijawab, nanti aku akan bantu jawab. Kalau misalkan nanti sekaligus dengan sesi tanya jawab, nanti akan dijadikan satu juga. Oke. Oh, oke. Untuk Kak Email, kita hari ini contohnya berkaitan dengan penjualan baju ya, Kak Email ya. Jadi nanti untuk alurnya bisa disesuaikan. Oke, ini ada dari Kak Teddy. Kalau harga produk ada diskon, masukinnya kemana? Kalau misalkan ada diskon, bisa di-add di bagian produk tadi, Kak Teddy. Di setting, kemudian pilih ke produk, lalu untuk potongan harganya bisa diinfokan di bagian description produknya. Description produknya bisa ditaruh nih harga awalnya berapa menjadi harga berapa. Misalkan nih, ada air gitu. Tadi apa ya? Kita baju ya. Kita edit, terus di sini baju ukuran awal. Kita tulis di sini promo dari 125.000 menjadi 75.000. Nah, cuman ini nanti agak offset sedikit materinya. Produk yang kita masukkan di sini harus di-add juga di bagian knowledge sources-nya nanti, Kak Teddy. Di bagian knowledge sources, di produk itu di-add ya. Di-add produk yang udah kita input gitu. Gitu.
Oke, nah ini kita selesaikan satu alur terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan mau uji coba untuk contoh-contoh yang lain, boleh deh kalau misalkan waktunya masih ada. Nah, tadi kita sampai mana? Kita udah bikin boardnya, udah bikin statusnya, udah bikin tiketnya juga, udah praktekin untuk pembuatan tiket di chat ketika ada chat masuk. Nah, tapi tiket emang cuma bisa itu aja Kak Ulia. Oh, tenang aja. Masih ada kekuatan tiket yang lain. Dia ngapain aja? Si tiket ini akan bisa melakukan action lainnya selain pemasangan tiket. Nah, contohnya adalah pemasangan label. Tadi ada yang nanya label. Label itu yang mana sih, Kak Ul? Label itu, kalau tadi tiket itu posisinya ada di create tiket di sebelah sini, di bagian bawah sini, label itu yang ini, warna hitam, potential client, terus ada proyek A, proyek iklan A. Berarti si Aule ini dilabel sebagai potential client, proyek A, dan klien A. Sedangkan kalau si Dixon dilabel sebagai booking. Jadi label itu labeling langsung di kontaknya dan tertera ya, berdasarkan apa color code yang udah kita pasang di bagian label gitu. Nah, karena kita lagi ngomongin label, setting label ada di sebelah mana? Label itu ada di sebelah sini. Oh, sebentar, ini ketutupan. Kita create dulu labelnya, karena nanti berkaitan dengan tiketnya juga ada label. Nah, berarti sebelum sebelum kita membuat label tersebut, labelnya harus kita, sebelum melakukan proses labeling atau pemasangan label, labelnya harus kita buat terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan labelnya gampang, tinggal add label, terus ditambahin nih nama labelnya apa. Misalkan namanya adalah order baju. New order gitu ya. New order sekarang tanggal berapa untuk membedakan 13 Juni. Kita create. Terus ada lagi yang udah payment misalkan. Payment. Nah, kita kasih kode warnanya biru. Kita create. Nah, labelnya udah kita bikin. Nah, masih menyambung di tiketing tadi. Nah, tiket selain bisa membuat yang tadi ya, berkaitan dengan alurnya, kita bisa ke tiket setting. Terus kita ke menu integration. Nah, di bagian integration ini, bersamaan dengan kita membuat tiket, kita bisa melakukan apa aja. Nah, apa ajanya itu ada tiga. Mengirimkan webhook yang berkaitan dengan webhook URL, kemudian kita bisa labeling juga, jadi pas buat tiket sekaligus labeling, dan juga otomatis mengirimkan QR untuk transaksi pemesanan. Misalkan nih dia udah fix untuk order, terus dia mau bayar, berarti kan kita buat tiketnya, nah ketika tiket dibuat, sekaligus dia akan dikirimkan QR code juga. Jadi enak banget ketika ada yang order, kita langsung kirimin tuh QR code-nya. Nah, untuk webhook, ini nanti perlu disetting oleh tim tech kita ya. Jadi kalau misalkan dari kakak sudah ada dokumentasinya, terus sudah mau diaktifkan, nanti bisa diinfokan aja ke tim supportnya berkaitan dengan webhook. Nah, hari ini kita coba bahas untuk yang label ya. Karena untuk yang Netsme saat ini masih on progress juga ke kakak untuk proses integrasi dengan Netsme. Tapi nanti untuk kedepannya, penggunaannya akan ketika tiket itu dibuat, akan dikirimkan untuk QR code transaksi. Tapi nanti secara alur itu akan mirip dengan settingannya di label ya. Jadi pertama, kalau misalkan dia mau diactivate, kita perlu untuk setting terlebih dahulu. Nah, di sini ada tiga pilihan nih. Label akan dikirimkan ketika apa? Label apa yang akan dikirimkan ketika apa? Nah, kondisi yang ada di tiket ini adalah on create atau ketika kita melakukan pembuatan tiket, kita memasang label apa? Ketika on update atau statusnya tadi di update ya dari new order ke processing, kita akan melabelkan dia apa si customer itu. Ketika on delete atau ketika si tiketnya ini di delete, kita akan tambahin label atau enggak. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan nih Kak, kalau misalkan ada customer yang chat, saya mau dia otomatis dilabel sebagai new order. Berarti on create atau ketika si customer itu kita buatkan tiket, kan otomatis ada yang order kan, karena stagingnya kan yang order tuh kita buat. Berarti kita labelkan sebagai new order. Kemudian kita save change. Nah, terus kita mau setting yang lain lagi. Terus yang on update, ketika dia di-update sebagai processing, kita mau nambahin label payment. Karena kalau udah masuk processing, pasti dia udah payment. Oke, ini udah. Terus kalau misalkan dia packing, terus mau di label apa, itu bisa juga ditambahin. Terus deliver label apa, itu nanti bisa ditambahin. Ya, buat contoh untuk yang update pada new order dan processing terlebih dahulu ya. Kemudian ketika label ini di-delete, biar nggak penuh Kak, ini orderan udah dari tahun lalu, ini udah 2025, orderan dari 2020 nih, saya mau delete aja. Nah, misalkan kalau di-delete berarti kita pasangkan dia sebagai closingan A misalkan. Terus kita save change. Nah, jangan lupa setelah itu diactivate.
gitu. Nah, settingan untuk yang lainnya alurnya juga sama. Kita perlu setting terlebih dahulu. Kalau untuk Netsme nanti perlu masukkan untuk merchant ID sama merchant name-nya. Kemudian nanti tinggal di save change. Nah, cuman perbedaannya di sini tidak ada untuk masing-masing section ya. Kalau tadi kan on create, on update, on delete ada tuh masing-masing. Kalau di sini eh harus terisi dulu semuanya, terutama di bagian price sama produk, karena kan nanti harga yang akan ditampilkan di Netsme-nya disesuaikan dengan harga produk yang kita eh tawarkan, yang kita pasarkan. Itu berkaitan dengan Netsme. Nah, setelah di activate, berarti sudah bisa dipakai. Tinggal di back to template list. Nah, contohnya ini deh, si Aulia, misalkan ya. Oh, yang baru lagi aja. Yang belum ada ini, Michael. Michael, kita hapus dulu ininya. Delete. Nah, udah di delete. Nah, si Michael ini ceritanya Michael chat. Michael chat, halo, bla 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 bla. Ternyata di chat ini Michael beli baju. Kalau misalkan Michael beli baju, berarti kita bikin ini, create tiket. Kita buat dulu tiketnya, masukin format order, title-nya udah masuk, description-nya kita isi singkat dulu aja ya. Konsumen, misalkan mau beli baju lengan panjang. Namanya Michael. Tanggal ordernya di hari ini banget. Terus dia produknya adalah baju. Lengan panjang dia beli 3. Nah, dia beli 3. eh, Statusnya kita pasang new order. Ini sebagai medium. Terus kita create. Nah, tadi kan Michael nggak ada labelnya ya. Nah, ketika dia udah dibuatin, si Michael ini akan otomatis punya label. Mana Michael? Nah, kita perlu. Nah, dia otomatis akan punya label new order 13 Juni. Jadi labelnya tambah. Nah, ini kenapa nggak ada warnanya? Karena tadi kita nggak pilih warna ya. Oke, sekarang Michael kita mau update nih statusnya karena dia udah payment ceritanya berarti udah masuk ke processing. Michael udah payment. Nah, karena dia udah di-update sebagai processing, tadi kan kita udah kasih perintah ya ketika on update, maka dia akan dilabel sebagai payment. Nah, selain new order dia juga udah payment gitu. Itu salah satu kegunaan tiket lainnya. Jadi kita tahu, oh Michael warna biru berarti dia udah payment nih, harusnya dia udah masuk processing. Kita cek kontrol bagian tiketnya. Oke, benar, ternyata Michael udah masuk di processing gitu. Nah, selain itu, karena tiket ini adalah sebagai database, tiket kita juga bisa diekspor. Jadi kakak bisa nih kalau misalkan mau mengevaluasi usaha, terus sudah seberapa banyak yang order kan otomatis ketahuan juga ya dari yang chat sejak berlangganan dicekat atau sejak pakai dashboard cekat nanti bisa diekspor juga. Nah ekspornya bisa disesuaikan atau bisa di-fill juga nih. Mulai dari board yang mana, default board yang tadi satunya atau yang board yang baru kita buat di hari ini. Nah, nanti previewnya akan seperti ini. Oh, datanya menunjukkan jeng 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 jeng. Kita ternyata baru punya orderan 8 order. Dengan revenue-nya, sorry, dengan total transaksinya ada di berapa nih? Sekitar 600.000. Terus nama customer-nya juga ada tertera, terus nama tiketnya, kemudian tiketnya dibuat kapan, tertera. Jadi nanti ini bisa diekspor, jadi bisa dijadikan sebagai database. Nah ini kalau mau ekspornya beberapa tiket aja atau yang low, high, medium, urgent aja itu juga bisa. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tadi ada yang mau contohin kendala sebagai salah satu contoh alur ya. Kalau tadi kan untuk format order. Nah, berarti kita buat dulu nih board untuk si kendalanya. Kalau format order kan pasti statusnya tidak mungkin ya ada kendala new order. Itu kan enggak. Pasti kalau kendala kan yang pertama kali jadi status misalkan contohnya issue. Nah, itu kita bikin lagi board baru. Board untuk kendala misalkan. Kendala atau issue. Kita create. Oke, nah kita bikin dulu statusnya. Statusnya ada apa itu? Kalau kendala biasanya stagingnya, stage-nya kendala ada apa aja? Kita perlu tentu ini stage-nya. Pertama berarti isu masuk ya. Isu masuk, warna merah kita add. Nah setelah isu masuk ngapain? Investigate misalkan. Investigate. Atau kalau alurnya beda boleh disesuaikan. Misalkan assign, sudah di-assign ke siapa misalkan? Di-assign dulu ya. Assign. Warnanya biru. Setelah di-assign, berarti di-investigate. Investigate. Nah, stage-nya masing-masing usaha tuh beda-beda ya, Kak. Kalau misalkan kendala, Kak, saya setelah isu langsung solve misalkan. Karena
isu di tempat saya nggak panjang, timnya juga cuman berdua. Jadi stage-nya dari isu investigate langsung solve gitu, atau hold gitu misalkan. Nah itu bisa diselesaikan. Nah stage-nya untuk yang isu dapat ada 4 ya. Mana tadi? Tiket, board. Oke, issue, assign, investigate, dan. Nah, kalau udah bikin boardnya, tinggal kita bikin template untuk tiketnya. Berarti setting, tiket setting, terus kita buat lagi di sini untuk kendala atau issue. Biasa kendala atau issue isinya apa? Misalkan detail kendala, terus tanggal kendala gitu ya. Tanggal kendala. Terus kita mau tambahin juga dia itu kendalanya komplainnya hard complaint atau urgent atau enggak. Type, misalkan type-nya. Prior hard complaint atau kayak priority kedua, low priority misalnya. Nah, bisa dipakai. Ini diisi required atau semuanya bisa disesuaikan ya. Jadi bisa dipilih sebelah sini. Kalau kalau komplain kan nggak perlu produk. Atau kalau misalkan yang dikomplain adalah produk reject di baju, berarti perlu dimasukin produknya. Berarti nanti deskripsinya di sini bukan order produk, tapi produk yang dia komplainkan apa contoh. Nah, terus ini kita create. Nah, terus ada chat masuk. Ternyata chatnya ini, wah Adnan nih udah hard complain, terus ya udah deh ke create tiket. Nah, habis itu kendala atau issue kita isi. Description-nya apa? Dia udah marah-marah misalkan gitu. Dia udah marah-marah. Terus detail kendalanya kita isikan juga, tanggal kendalanya di kemarin misalkan. Terus type-nya dia karena udah hard complain kita pilih. Terus udah kita tinggal pilih create. Apa nih yang belum diisi? Yang belum diisi. Oh, detail kendala. Misalkan nih, kendalanya adalah produk yang dibeli tidak sesuai warna. Terus create. Nah, udah masuk. Kalau kendala saya nggak mau jadiin dia medium, Kak. Saya mau dia langsung high priority aja. Nah, udah diupdate. Nah, bisa edit juga dari sini ya, kakak-kakak ya. Terus kita ke boardnya tadi. Guys, ada kendala nih. Kita assign. Oh, ternyata kendalanya kita mau masukin ke Fridayanti. Berarti udah di-assign. Nah, setelah di-assign, Frida gimana? Udah selesai belum? Sorry Kak, ini lagi di-investigate. Frida udah bilang. Terus udah di-investigate. Berarti udah naik nih stage-nya. Terus Frida kabarin lagi. Kendalanya lama. Frida baru ngabarinnya 10 hari kemudian. Frida ngapain aja ya 10 hari? Lama banget. Terus 10 hari Frida udah ngabarin. Udah solve Kak. Rumit banget ini. Ternyata produknya di returnya jauh alamatnya. Terus kita perlu kasih dia bonus biar dia seneng. Berarti udah solve. Gitu, berarti udah selesai. Nah, nanti kalau misalkan dari kendala ini mau melakukan labeling juga, kita tinggal ke bagian tiket setting tadi. Terus kita pilih deh boardnya yang mana. Saya mau integration nih ketika ada kendala mau langsung di labeling. Berarti pilih dulu boardnya, terus pilih dulu tiketnya, integration, terus di setting integrationnya. Gitu ya, contohnya ya, Kak Laras. Gitu. Oke, kita udah menuju 15 menit sebelum akhir. Aku mau bacain dulu untuk pertanyaannya ya. Kak, kemarin udah beli produk cekat yang pro, ada kendala saat integrasi nomor WA. Mohon bantuannya dong. Nah, kebetulan hari ini kita bahasannya tiketing nih, Kak Sulistyo. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala saat integrasi nomor WA, kita di jam 2 siang nanti akan ada sesi training. Jadi kalau sesi training itu lebih general, bahasannya nanti Q&A-nya bisa dari sana ya, Kak Sulistyo ya, berkaitan dengan nomor WA. Nah, kalau misalkan masih ada kendala, nanti boleh menghubungi ulang tim supportnya biar dibantu. Oke, ini dari Kak Stefani. Jadi untuk update tiketnya via human agent-nya ya, dari format, proses, ticketing, packing, dan lain-lain. Betul. Dari human-nya. Karena kalau misalkan dari AI-nya kan nggak tahu ya ini orangnya fix order atau belum. Karena trigger dari AI itu by chat. Tapi kalau misalkan yang update adalah tim sebelah, kan AI-nya nggak tahu ya tim sebelah udah selesai atau belum. Nah, itu kan berarti dari human. Nah, berarti untuk update statusnya itu dari human. Dan kita belum bisa untuk create tiket otomatis ya, kakak ya. Jadi memang perlu dari human-nya. Terus ini dari kakak iPhone. Boleh disesuaikan ya namanya. Nah, ini manggilnya kak iPhone, bingung juga kan. Kak, saya pakai cekat untuk jualan buah, makanan beku, di mana saya punya ratusan produk yang harganya setiap hari banyak perubahan. Mohon bantuan infonya agar bisa efisien. Untuk input produk, saat ini kita masih
by table kayak tadi ya Kak ya, perlu di input description, harga dan sebagainya untuk list-listannya. Jadi belum ada yang otomatis misalkan dari Excel terus di input langsung semua keisi gitu ya, itu belum ada. Nanti mungkin akan dijadikan sebagai bahan improvement nih Kakak iPhone. Terima kasih banyak sarannya. Kalau misalkan untuk lebih efisien, mungkin bisa minta bantuan dari tim adminnya ya, ke kakak ya. Tim admin cekat bukan, tim admin dari kakaknya untuk bantu input harga produknya. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada detail-detail yang berkaitan dengan teknis dashboard cekat, bisa info dari tim support, boleh. Siang kakak, selamat siang. Kalau ada departemen lain yang mau tambah note di tiket itu bisa. Misal bagian gudang mau menambahkan info diskon dan lain-lain. Menambahkan note ini, apakah note untuk stage note untuk tiketnya atau note untuk customernya? Kalau misalkan note untuk customernya itu dari si tim tersebut kan bisa langsung ke view conversation ya, Kak ya. Kalau misalkan mau disampaikan ke customer, itu view conversation langsung dimasukkan sebagai add kolaborator aja atau join chat aja terus baru diinfokan via chat ke si customer tersebut. Tapi kalau misalkan notes dari tiketnya ini belum ada sih Kak fiturnya atau misalkan nanti dari pembuatan tiketnya sejak awal dikasih tuh view notes tapi notes-nya itu tidak ada di required. Jadi kalau misalkan notes-nya itu diisi oleh tim dari tiket itu bisa tinggal isi aja, di-update di bagian tiketingnya. Gitu. Label dicekat ini sama seperti label di web bisnis ya. Betul, sama Kak. Kalau di web bisnis kan ada label ya, apa namanya masing-masing chatnya gitu. Apakah ini bisa sync jika label web bisnis biasa kita pakai untuk Meta Ads? Untuk Meta Ads. Kalau misalkan label web bisnisnya ke dashboard cekatnya, itu nggak bisa ditransfer ya Kak ya, karena kan perlu untuk create label dulu sejak awal Kak Ulfa. Nah, kalau sync untuk Meta Ads ini agak bingung nih, sync ke Meta Ads-nya itu seperti apa maksudnya? Kalau ada follow up question boleh disampaikan ya, di reply aja pertanyaan yang tadi, terus disampaikan di kolom chat. Dari Desi, dari Kak Desi, untuk labelnya apakah terbatas Kak atau unlimited? Sejauh ini bisa banyak ya Kak ya, bisa dicoba aja untuk labelnya. Ini sama dengan pipeline ya. Pipeline kita ada lagi kayak di pipeline itu kan lebih ke kayak status customer kan. Di sini kita pipeline ada fiturnya lain. Nanti dibahas. Oh ini nggak bisa dibuka. Sebentar. Kalau pipeline itu nanti di bagian bawah sini, di bagian kolom chat ada tulisannya pipeline dia sebagai hot, cold, atau warm. Biasanya gitu. Kak Teddy, itu bisa difilter per bulan nggak untuk ekspor ya? Kalau untuk ekspor, oh ya, pas banget nih Kak Edi, kita satu hati. Bisa Kak, kalau untuk ekspor, mana nih? Ekspornya di setting, ke tiket setting, terus ke sini. Terus kita pilih filternya aja, choose date misalkan, bulan apa aja, dari kapan sampai kapan. Bisa, jawabannya adalah bisa. Dari Kak Mahbubah, bagaimana menggunakan chat yang sudah lewat batas waktu? Wah, offsite ini Kak Mahbubah, tidak bisa dibahas di sesi ini ya. Kalau misalkan pertanyaannya tapi bonus deh, saya bantu jawab. Untuk detailnya nanti bisa ke sesi jam 2 siang ya, kita ada training setiap Senin sampai Jumat di jam 2 siang, kecuali hari libur. Jawabannya bisa, itu perlu untuk bikin template. Nah, nanti untuk bikin template-nya itu sesuai dengan kebijakan Meta, Kak Mahbuba, sesuai dengan kebijakan Meta. Karena untuk Meta memang membuka conversation itu dalam satu jendela 1 kali 24 jam sejak customer pertama kali chat. Nah, untuk buat template-nya atau untuk balasnya perlu untuk connect payment method dulu, karena untuk pengiriman pesan template itu berbayar ya. Oh, sudah dibantu jawab nih oleh Kak Basque. Bask, gimana nih bacanya? Nah, terima kasih ya sudah dibantu. Boleh nih kalau tahu jawabannya dijawabin aja di kolom chat, nggak apa-apa ya. Kayak kerja kelompok nih jadinya kita. Oke, dari Mas Dedi, Kak untuk update fitur terbaru kapan nih? Terutama fitur untuk story dan telepon. Soalnya kami CRM sangat membutuhkan itu. Mungkin boleh di notes nih oleh Kak Zahara. Ada request dari Mas Dedi untuk update biar si ya, biar si cekat nih bisa telepon. Tapi kalau untuk telepon dari WhatsApp API-nya itu memang tidak bisa ditelepon ya Kak. Itu memang ketentuan dari metanya untuk WhatsApp API. Tapi kalau misalkan untuk WhatsApp bisnis mungkin bisa dipertimbangkan kali ya. Tapi ini tetap perlu untuk eskalasi ke tim tech ya. Tidak janji, tapi mungkin bisa dipertimbangkan nih, Mas Dedi. Terima kasih sarannya. Oke, Kak Mahbubah. Sama ya pertanyaannya, Kak Putra Permana. Syarat bikin tiket ini kan harus create produk juga. Pertanyaannya jika produk ini dipasang di knowledge, apakah AI nanti akan menjawab pertanyaan dengan menggunakan informasi knowledge yang ada di produk? Alurnya kurang tepat, Kak Putra. Jadi kita harus create produk dulu. Produknya bisa dijadikan knowledge, bisa. Jadi produk yang dipasang di knowledge,
kalau misalkan produk itu dipasang di knowledge, otomatis produk itu juga ada di tiketnya. Nah, jadi bukan informasi tiket yang digunakan dari produk knowledge, tapi knowledge pakai informasi berkaitan dengan produk dari produk yang kita input. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin detail informasi produknya dari knowledge, itu tidak bisa masuk ke tiket, tapi kita perlu create setting untuk produknya di menu setting yang sebelah kiri ini tadi, untuk detail produknya. Oh, bagaimana dengan bisnis jasa yang tidak memasukkan informasi berat, weight, dan stok? Nah, kalau misalkan beratnya itu dikosongin, bisa diisi 1 gram aja, Kak, karena nggak diinfoin juga kok sama AI-nya atau sama ininya untuk beratnya. Hasil dari tiket apa masuk analitik? Tidak, jawabannya hasil dari tiket itu nanti dia ada rekapannya tersendiri di tiket setting seperti tadi ya. Kalau analitik lebih ke penggunaan CRM-nya, kemudian dari sisi chat, human agent, dan AI agent. Kak, untuk pembuatan template, kan sekarang hampir semua masuk ke dalam kategori marketing, walaupun itu bukan template selling. Nah, itu solusinya bagaimana, Kak? Solusinya itu dari Meta ya, Kakak ya. Karena untuk review, yang approve, yang reject, yang pending, template-nya semua yang review Meta. Kalau bagi Meta itu marketing, nah itu maka dia marketing. Kalau misalkan ada kendala dari Metanya, mungkin boleh di email ke Meta ya. Kalau misalkan dari akun WhatsApp, berarti bisa akun WhatsApp-nya tuh email ke Meta. Gitu. Karena yang review itu dari Metanya, bukan dari cekatnya ya, Mas Dedi ya. Kak, kapan ada fitur Blaster? Nah ini boleh di notes nih, Kak Zahara. Apakah ada fitur AI bisa create tiket otomatis ketika ada kata-kata tertentu, misalkan customer confirm beli. Saat ini belum ada, tapi mungkin ini bisa di take notes juga sebagai masukan gitu ya. Nanti kalau ada saran-saran menarik seperti ini boleh disampaikan ke tim supportnya biar nanti bisa dibantu untuk eskalasi ke tim tech. Gitu. Oke, ini sudah di 8 menit sebelum closing. Pertanyaan terakhir ada di 1 menit lalu di 10.51 dari Kak Teddy. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lainnya boleh disampaikan ya, Kakak ya. Oke, ini aku sambil cek untuk kita bahasan di hari ini. Apakah sudah selesai? Jangan mau kalah. Yang sebelah Kak harus ada fitur blasternya. Siap. Blaster tuh ngeblast kan, broadcast kan. Kalau broadcast kita ada Kak Indrian Yusuf. Atau blasternya seperti apa nih yang dimaksud? Boleh diinfokan gitu. Nah, jadi kalau misalkan kakak udah pakai fitur tiket ya, eh mana nih layarnya? Nah, kalau misalkan kakak udah pakai fitur tiket ini share screen masih jalan kan ya kak ya? Oh sorry. Nah, kalau misalkan kakak udah pakai fitur tiket ini, harapannya nih kakak semuanya bisa lebih sigap juga terhadap isu atau komplain karena kan dari tim adminnya yang handle dari dashboard kakak udah update nih dari sisi dashboardnya nih apakah dia ada isu atau enggak jadi kita bisa tahu oh ternyata ada chat ini yang membahas tentang isu jadi harus segera di follow up kok ini stuck terus nih di stage 1 nggak nggak naik-naik stage-nya nah itu berarti bisa diinfokan gitu ya jadi kolaborasi untuk timnya juga lebih terorganisir gitu. Oke, bahasannya sebenarnya sudah lengkap semuanya. Ini aku akan masuk ke pertanyaan yang lainnya ya. Sebentar, sebentar. Oke, dari Kak Leni Levana. Kak mau nanya, terkadang saya sudah membuat prompt agent dengan perintah A. Oh, ini tentang prompting ya. Bisa masuk ke sesi training ya, kali ini ya. Sebelah. Oke. Ada paket hemat nggak buat yang pemula atau masih UMKM? Nah, untuk menu harga bisa ke billing aja ya atau ke website cekat.ai. Nah, itu sudah lengkap tuh informasi berkaitan dengan harganya. Kak, untuk connect ke WA ini, WA bisnis. Oke, ini sudah WA. Ini udah broadcast. Bagaimana caranya broadcast? Oke, ini sepertinya udah pertanyaannya di luar dari tiket semua, Kak Zahara. Mungkin untuk em, sesi selanjutnya, aku alihkan lagi ke Kak Zahara. Mungkin boleh dibantu. Silakan, Kak Zahara. Mic-nya aku kembalikan kembali. Oke, makasih ya Kak Aulia atas pemaparan materinya yang sangat insightful banget nih. Nggak terasa nih Bapak Ibu semuanya, kita udah sampai di sesi penghujung acara. Aku udah baca-bacain juga untuk chat-chat yang masuk, saran dan masukannya. Oke, kita bakal tampung dan kita bakal bahas dengan tim terkait ya. Thank you banget yang udah ngasih saran, masukan, dan juga yang aktif bertanya. Nah, makasih juga nih buat Kak Aulia atas materi yang disampaikan. Nah, semoga apa yang disampaikan hari ini tuh bisa langsung dipraktekin sama Bapak atau Ibu semuanya ya. Atau misalnya kalau ada
yang belum ngerti juga nih atau ada yang masih miss nih, nah boleh nanti akan dibantu sama tim kita juga gitu ya, akan dihubungi sama jangan ragu untuk ngechat atau menghubungi tim kita gitu ya. Nah, untuk Weekly Insight ini aku mau infoin Weekly Insight ini akan ada setiap minggunya dengan topik dan demo yang pastinya berbeda-beda juga. Jadi jangan sampai ketinggalannya untuk webinar-webinar selanjutnya karena kita juga bakal broadcast agar Bapak Ibu sekalian nggak ketinggalan. Nah, aku izin tutup untuk Weekly Insight hari ini. Terima kasih buat semuanya. Selamat siang dan salam produktif dari Cekat AI. Bye-bye.